Baik, kita langsung ke poin pembahasannya. Jadi kenapa YouTuber pemula itu banyak yang gagal di tahun 2025. Nah, kita akan bahas di video kali ini. Dan oke, di sini kita sudah masuk di salah satu akun saya, teman-teman ya. Dan di sini salah satu channel saya sudah lolos monetisasi. Di sini jika teman-teman cek ya. Di sini saya mendapatkan kurang lebih sekitar $962 dari satu video saja. Jika kita cek di bagian dari penghasilannya sendiri, kita cek seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya 900.000 penayangan, kita cek di bagian pendapatan di sini. Nah, di sini tuh dalam satu video ya, teman-teman bisa cek. Nah, di sini estimasi penghasilannya itu mendapatkan $962. Ya, atau jika kita rupiahkan itu kurang lebih sekitar 16 jutaan, teman-teman. Ya, hanya dari video channel YouTube saja. Dari satu video saja, teman-teman. Nah, jadi ini sebagai gambaran saja, sebagai motivasi buat teman-teman semua. Jadi yang pastinya kita akan bedah nih ya sebuah alasan kenapa sih YouTuber pemula banyak yang gagal di tahun 2025 ini. Jadi sebenarnya ada beberapa penyebab ya. Jadi salah satu yang pertama di sini teman-teman tidak mencoba. Nah, jadi kalau tidak mencoba ya pastinya sudah gagal duluan, teman-teman. Karena kita tidak mencoba dan juga takut untuk mencoba. Jadi saran saya buat teman-teman semua, ya selain kita menjadi konten kreator di channel YouTube ya, sebenarnya banyak keuntungan yang lainnya, seperti personal branding. Jadi dengan adanya channel YouTube, teman-teman berani tampil wajah, itu malahan bisa menjadi personal branding buat teman-teman semua. Artinya orang akan mengenal buat teman-teman, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan endorse ya, bisa bekerja sama, biasanya seperti itu. Ya, jadi itu keuntungannya dari teman-teman ini membangun channel YouTube. Jadi buat teman-teman jangan takut untuk memulai ya. Terkadang kita melihat nih kata si A, kata si B seperti ini, dan ujung-ujungnya teman-teman nggak memulai, yaitu sudah dianggap gagal ya. Jadi kegagalan dari YouTube ini ya didasarkan dari kita sendiri, tergantung juga dari niat kita, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ada beberapa alasan kenapa YouTuber pemula di tahun 2025 ini banyak yang gagal. Nah, salah satu yang pertama ini mikirnya di penghasilan terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita menjadi konten kreator, kita sudah mikir di penghasilan terlebih dahulu. Wah, penghasilannya kecil, ininya kecil, ujung-ujungnya ya rata-rata mundur ya, teman-teman. Jadi sebenarnya nggak seperti itu. Jadi yang pertama adalah menjadi konten kreator di YouTube, ya kita kuatkan dulu untuk konsisten kita. Jadi yang pertama adalah konsisten, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak konsisten, ya otomatis akan gagal ya. Jadi konsisten itu ya bagaimana caranya biar kita bisa upload video setiap harinya. Nah, itu kuncinya. Jadi kita lawan nih rasa malas kita. Kemudian kita harus memiliki tujuan terlebih dahulu. Jadi tujuan kita ngonten ini seperti apa? Apakah kita pengen punya penghasilan sendiri, pengen bantu orang tua, ya. Jadi kalau kita sudah punya prinsip dan juga tujuan yang jelas, maka pastinya teman-teman nggak akan malas. Jadi kalau saya sendiri tujuannya ya, kalau tujuan pribadi saya sendiri ya yang pertama saya pengen punya penghasilan dari rumah, kemudian juga ibaratnya kita nggak kerja keluar, kita ada penghasilan. Nah, jadi itu tujuan saya dulu ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya harapan saya buat teman-teman semua, jangan pernah malas untuk mencoba. Mencobalah ya. Gagal nggak masalah, teman-teman. Konten kreator yang sudah sukses itu juga pastinya pernah gagal. Ya, pastinya pernah jatuh juga. Semua berawal dari pernah gagal. Nah, dari kegagalan tersebutlah kita belajar bagaimana strategi untuk yang kedua agar kita tidak gagal lagi. Jadi strateginya adalah seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ada beberapa alasan nih kenapa YouTuber pemula di tahun 2025 ini tentunya banyak yang gagal. Salah satu yang pertama penyebabnya adalah tidak punya niche yang tepat. Jadi kalau untuk di YouTube ini niche konten itu yang berpengaruh. Kalau kita bahasnya seputar masakan, ya udah kita fokuskan di masakan, teman-teman. Kalau kita keahliannya di bidang misalkan elektronik, ya teman-teman bisa difokuskan saja, misalkan memperbaiki HP ataupun yang lainnya. Ya, itu teman-teman sesuaikan saja. Mulailah terlebih dahulu ya. Jadi kuncinya adalah seperti itu. Kemudian penyebab gagal yang kedua yaitu tadi ya, teman-teman, di awal tadi sudah saya jelaskan, kurang konsisten. Jadi kalau kita nggak konsisten ya ini banyaknya semangat di awal. Jadi ketika teman-teman semangat nih di awal, tiba-tiba ngelihat nih misalkan penghasilan YouTube kecil ya, ujung-ujungnya
nggak diteruskan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi itulah yang menyebabkan banyak yang gagal. Kemudian kurang riset dan perencanaan. Jadi teman-teman uh, tidak melihat untuk di bagian dari niche konten apa sih yang lagi rame. Jadi sebenarnya di YouTube ini kita harus punya trik ATM ya. Jadi amati, tiru, modifikasi teman-teman. Jadi strateginya seperti itu. Sebenarnya sudah banyak yang dibahas ya. Nah itu ya untuk beberapa alasan kenapa banyak YouTuber pemula yang tentunya di sini itu banyak yang gagal. Ya, kemudian menggunakan teknik ataupun metode seperti menonton video sendiri, ya, ataupun share video kita ke grup-grup Facebook ataupun Instagram. Sebenarnya untuk kita ketika membangun channel YouTube itu sebenarnya serahkan saja pada YouTube ya. Jadi yang terpenting kita fokus pada satu niche konten, kemudian kita nggak perlu kita share ya. Jadi biarkan untuk si YouTube ini yang mencarikan untuk views kita. Jadi kalau kita fokus pada satu topik ya, jadi nanti YouTube akan tahu nih, akan merekomendasikan video kita ke topik yang kita sesuaikan. Misalkan kalau kita kontennya tentang mancing nih, misalkan kita upload nih konten tentang mancing terus, nah nanti ya sistem rekomendasinya teman-teman akan direkomendasikan ke konten-konten yang memancing. Jadi seperti itu. Jadi ya jangan menggunakan konten yang campuran teman-teman. Nah itu ya strateginya buat teman-teman semua. Ini sebagai gambaran saja ya. Di sini itu dalam disclaimer terlebih dahulu ya, untuk bisa mendapatkan penghasilan 16 juta dalam satu video seperti ini. Tentu ini nggak instan ya teman-teman, nggak instan dan juga nggak cepet. Ya ini juga perlu proses, perlu perjuangan juga jika teman-teman perhatikan untuk RPM. Jadi saya jelaskan juga. Jadi untuk CPM ini CPM dan juga RPM. Nah CPM ini biaya iklan yang dibayar oleh pengiklan. Kemudian kalau RPM ini biaya yang akan dibayar ke kita per 1000 views di video kita. Nah biasanya tergantung niche konten ya. Niche konten itu beda CPM. Ada yang konten membahas seputar keuangan, itu bisa CPM-nya ini sampai 800 ribuan teman-teman. Ya, dan di bagian dari RPM-nya biasanya ini 300 ribuan ataupun 150 ribuan. Nah ini tergantung lagi dari niche konten kita. Nah untuk di bagian dari bocoran niche sendiri, niche konten yang punya CPM yang besar, RPM yang besar, itu adalah jenis-jenis konten yang mungkin pembahasannya seputar elektronik, kemudian teknologi, kemudian juga membahas seputar investasi, keuangan. Nah itu konten-konten yang memang memiliki untuk RPM dan juga CPM yang tinggi. Nah ini CPM-nya di $1.41 ya. Andaikan di sini itu misalkan $10, ya pasti otomatis di sini itu kurang lebih sekitar 150.000. Nah, kalau seandainya sampai 150.000 per 1000 views, ya teman-teman tinggal kalikan saja di 900.000 penayangan. Ini totalnya sudah lumayan ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi itulah beberapa alasan kenapa banyak YouTuber pemula yang gagal. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua. Dan real saya juga menggunakan HP di sini, jadi nggak ada peralatan mahal ya. Jadi cukup bermodalkan HP dan juga modal niat saja. Dan seperti itu saja. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan selamat malam.